Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Parepare beserta Ibu. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Parepare bersama Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Parepare. Yang kami hormati para staf ahli, asisten, Kepala SKPD Sekota Parepare. Yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi, negeri dan swasta, pimpinan instansi vertikal, pimpinan perbankan, pimpinan BUMN, BUMD, Sekota Parepare. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi profesi, tokoh perempuan, Sekota Parepare. Yang kami hormati camat, lurah, Sekota Parepare yang mengikuti acara ini secara virtual. Bapak Ibu hadirin dan permohonan maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, baik yang hadir di tempat ini maupun melalui video conference. Sama kami hormati dan sama kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat kesehatan, rahmat serta ridhonya kepada kita semua, serta salam serta salawat senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Bapak Ibu hadirin yang sama kami hormati, saat ini kita akan mengikuti bersama rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare dalam rangka peringatan Hari Jadi Kota Parepare ke-61 tahun 2021 dengan tema Bersinergi Pulihkan Ekonomi, Sabtu 13 Maret 2021 dimulai. Kami mohon hadirin untuk berdiri. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang sahabat berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Bapak Sudirman C. SAG SHMH. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن عذابي لشديد. صدق الله العلي العظيم. Sadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
102,8 FM Insan Mesra. Anda masih mendengarkan dan menonton kita di akun Mesra Radio Parepare Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka hari jadi Parepare ke-61 tahun 2021, dan program ini kita siarkan langsung dari gedung DPRD Kota Parepare. Berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare. Kepada Bapak Dr. Haji Abdul Ghaffar MA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini dengan hati yang khusyuk kami mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu berkat pertolongan dan kasih sayang-Mu. Kami berkumpul dalam rangka memperingati hari jadi Kota Parepare yang ke-61. Semoga Engkau meridai dan memberkahi acara ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pemimpin kami, segenap anggota DPRD, dan seluruh masyarakat Kota Parepare. Lindungilah daerah kami dari bala, bencana, musibah yang melanda negeri kami. Berikan kami kekuatan untuk bersabar dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, angkatlah wabah COVID-19 ini dari negeri kami, dan sehatkan kami, serta luluskan dari ujian wabah COVID-19 ini, sehingga kami dapat bersinergi pulihkan ekonomi daerah kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, berikanlah kami inspirasi yang tak putus-putus untuk mengiringi langkah kami dalam menciptakan sumber daya manusia unggul, daerah maju dan berjaya, mampu mengungguli daerah-daerah di Indonesia dan di dunia. Satukanlah pikiran, perasaan dan hati seluruh komponen masyarakat dengan ikatan cinta. Cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya dalam mewujudkan Parepare sebagai kota cinta. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pelindung, lindungilah daerah kami, maafkan dan ampunilah segala kesalahan dan kehilapan kami, serta kabulkanlah doa dan permohonan kami. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Mesra dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan doa yang dibacakan langsung oleh Ketua Kementerian Agama Kota Parepare, Haji Abdul Ghaffar, dan selanjutnya Anda masih terus menyimak live event kita Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Parepare untuk
dalam rangka hari jadi ke-61 Kota Parepare, dan untuk tahun ini masih mengangkat tema bersinergi pulihkan ekonomi. Parepare adalah Parepare adalah kota cinta, kanvas di mana Tuhan mengukir berbagai cerita. Cerita keseharian yang penuh akan makna dan perasaan, sehingga melahirkan sebuah cinta. Kota yang memberikan inspirasi. Kisah cinta, ketulusan yang abadi dari Bapak Profesor Dr. Engineer B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga, dengan Ibu Dr. Hasri Ainun Habibie. Kota Parepare saat ini adalah wujud dari sebuah komitmen Wali Kota Parepare, Bapak Dr. H.M. Taufan Pawe, SHMH, bersama Wakil Wali Kota Parepare, Bapak Haji Pangerang Rahim, untuk menghadirkan pelayanan publik terbaik di Indonesia, sesuai visi, yaitu mewujudkan Kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap, yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar menuju kota maju, mandiri, dan berkarakter. Memasuki usianya yang ke-61 tahun ini, Parepare terus berbenah berbagai sarana prasarana dasar perkotaan dengan konsep artistik tinggi yang menarik minat masyarakat luar daerah, sejalan dengan konsep teori telapak kaki Bapak Dr. H.M. Taufan Pawe, SHMH, Wali Kota Parepare, kini dapat disaksikan di berbagai sudut kota Parepare. Di bidang kesehatan, menjadi fokus utama pemerintah kota Parepare sejak tahun 2015. Pemerintah kota telah menyediakan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warga kota Parepare dengan hadirnya pelayanan call center 112 yang saat ini terintegrasi antara Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Pemadam Kebakaran dengan memberikan pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat, dengan menangani persoalan secara cepat khusus dari hati masyarakat kota Parepare. Adapun Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau tipe B yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas kesehatan terbaik. Untuk lebih menunjang pelayanan bidang kesehatan, pada tahun 2020 telah dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi gedung IGD dan CSSD. Pada masa pandemi COVID-19, Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau menjadi salah satu dari 6 rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan. Rumah sakit ini dilengkapi dengan ruang isolasi dan penambahan jumlah kamar untuk pasien COVID-19. Tersedianya mesin tes cepat molekuler atau TCM yang dapat mendeteksi virus COVID-19 secara cepat. Tersedia pula alat aperesis untuk donor darah, plasma konvalesen sebagai terapi untuk pasien COVID-19. Selain itu, pemerintah kota Parepare juga menghadirkan fasilitas medis yang terbaik dan canggih, seperti fasilitas Magnetic Resonance Imaging (MRI), di mana pemeriksaan organ tubuh yang dilakukan dengan menggunakan teknologi magnet dan gelombang radio. Tak hanya itu,
Kini fasilitas mamografi yaitu proses pemeriksaan payudara manusia menggunakan sinar X dosis rendah dapat mendeteksi beberapa tipe tumor dan kista secara akurat. Selanjutnya, hadir alat digital radiografi yang merupakan perpaduan kecanggihan teknologi informasi komputer dan imaging diagnostik radiografi. Fasilitas lain yaitu cath lab atau katerisasi jantung dan angiografi adalah prosedur atau tindakan kardiologi diagnostik invasif. Alat yang dapat menghasilkan gambaran pembuluh darah secara detail. Kemudian alat endoskopi yang merupakan pemeriksaan rongga tubuh yang menggunakan serat optik dan teknologi video sehingga menampakkan keseluruhan tubuh dapat diinfeksi secara keseluruhan. Dalam upaya penanganan COVID-19 ini, pemerintah Kota Parepare akan membangun COVID Center di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau dengan menggunakan dana insentif daerah tahun 2021 dan hal ini sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah daerah Kota Parepare dalam menangani COVID-19. Operasional Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibi sebagai rumah sakit regional pertama di luar ibu kota Sulawesi Selatan sebagai bentuk sinergitas pemerintah provinsi dan pemerintah kota melalui bantuan keuangan sangat dirasakan manfaatnya bagi daerah. Rumah sakit ini diharapkan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang berstandar internasional dan mengusung konsep medical tourism sehingga masih membutuhkan dukungan yang kuat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Kota Parepare bertekad menjadikan kota ini sebagai mercusuar pendidikan di utara Sulawesi Selatan. Pembangunan Institut Teknologi B.J. Habibie (ITH) Parepare yang saat ini tengah menunggu izin operasional dari Kementerian Riset dan Dikti telah disiapkan gedung rektorat sementara yang memanfaatkan ex Gedung Pemuda dan merenovasi ex Gedung DPRD sebagai ruang perkuliahan awal. Selain itu dalam memberikan fungsi edukasi dan pembentukan karakter bangsa melalui pemikiran tokoh B.J. Habibie, maka dihadirkanlah Museum B.J. Habibie dengan mengambil lokasi tempat lahir dan tinggal semasa kecil beliau sekaligus sebagai ikon baru kebanggaan masyarakat Parepare. Seiring dengan hal tersebut, di sektor pariwisata Parepare menjelma menjadi salah satu kekuatan pariwisata di Sulawesi Selatan dengan berhasilnya memasukkan penyelenggaraan event festival Salo Karajae dalam Calendar of Event National Wonderful Indonesia. Ini adalah salah satu pencapaian Bapak Wali Kota Parepare, Dr. H.M. Taufan Pawe, SHMH, dalam mewujudkan konsep teori telapak kaki di Kota Parepare. Menindaklanjuti salah satu program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan bidang kepariwisataan dengan hadirnya rest area di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, maka pemerintah Kota Parepare menawarkan ke hadapan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan konsep perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau yang dipadukan dengan fasum dan fasos dengan konsep mati rotasi water park. Dan salah satu fasilitas sosial yang akan dibangun adalah Masjid Terapung B.J. Habibie yang anggaran pembangunannya berasal dari dana insentif daerah DID. Memasuki usianya yang ke-61 tahun, Parepare di sektor pariwisata terus berbenah berbagai sarana prasarana dengan konsep artistik tinggi yang menarik minat masyarakat luar daerah. Penataan destinasi wisata dengan melakukan pengembangan destinasi baru di kawasan Embung Marilaleng, Tugu Balai Kota, serta objek wisata Salo Karajae yang kedepannya diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Parepare. Tidak hanya sektor kesehatan, pendidikan, dan kepariwisataan yang merupakan sektor utama dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Parepare 2018-2023, tetapi juga sektor-sektor lain seperti ekonomi, infrastruktur dasar perkotaan, sosial budaya, serta keagamaan. Seperti halnya ketersediaan air bersih, pemerintah Kota Parepare membangun pengelolaan air bersih sistem aerasi yang dikelola oleh PDAM Kota Parepare. Pemerintah Kota Parepare juga telah membangun zona baru pembuangan sampah TPA Alopoe di atas lahan seluas 0,8 hektar
dengan sistem pengoperasian pengelolaan sampah yang dilakukan dengan sistem kontrol landfill. Sementara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak diwujudkan dengan pembangunan rumah layak huni, program bedah rumah dan rumah impian sebagai implementasi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dan untuk kebutuhan pangan masyarakat miskin, program Beras Sejahtera terus dilaksanakan sebagai hak dasar yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok. Pemberdayaan masyarakat terus digalakkan oleh pemerintah Kota Parepare guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satunya melalui inovasi berdaya Serikandi oleh Serikandi. Inovasi ini telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Di samping itu pula, di tahun 2020, Pasar Sumpang Minangai berhasil memperoleh penghargaan sebagai pasar rakyat berstandar nasional Indonesia. Untuk mewujudkan kota yang nyaman sebagai kota pusat pelayanan, pemerintah kota melakukan program peduli lorong dan peduli lingkungan yang telah dilakukan sejak periode pertama dan berlanjut pada periode kedua. Berbagai terobosan dan inovasi telah dilaksanakan pemerintah Kota Parepare sejak dipimpin oleh Bapak Dr. H.M. Taufan Pawe, SHMH, telah meraih 185 penghargaan yang diraih pemerintah Kota Parepare, mulai dari penghargaan yang diberikan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kementerian lembaga perguruan tinggi, corporate media nasional, hingga penghargaan paling bergengsi dari Presiden Republik Indonesia. Jadilah mata air jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. B.J. Habibie. 102,8 FM San Mesra dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan melalui Facebook, kita sudah menyimak serangkaian TV tentang hal-hal yang sudah dilakukan Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMA, dan menurut catatan yang kita kutip dari Parepos untuk hari ini, selama memerintah Parepare 7 tahun, Wali Kota Parepare H.M. Taufan Pawe sudah mendapatkan 185 penghargaan, di mana 26 penghargaan atau 2 hingga 3 penghargaan setiap bulannya. Di penghujung tahun 2020, Kota Parepare juga mendapatkan kado istimewa dengan dianugerahkan sebagai kota sangat inovatif di Indonesia. Inovasi berdaya Serikandi oleh Serikandi telah meraih penghargaan kategori terbaik untuk inovasi pelayanan publik. Selanjutnya kita simak Selamat pagi menjelang siang. Ketua DPRD Kota Parepare, sambutan dari Ketua DPRD Kota Parepare, Haji Andi Nurhati Latipu. Yang terhormat Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ina Kartikasari SHMSI. Yang terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Musayyin Arif SPD MPD. Yang terhormat Wali Kota Parepare, Bapak Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH, beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Ibu Haja Erna Rasid Taufan SE MPD yang hadir secara virtual. Yang terhormat Wakil Wali Kota Parepare, Bapak Haji Pangeran Rahim, beserta Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Haja Juleha Muiz Pangeran yang hadir secara virtual. Yang terhormat Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota DPRD Kota Parepare, Ibu Ketua IKA DPRD Kota Parepare. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Parepare beserta Ibu. Yang kami hormati Komandan Brigit 11 Badik Sakti. Yang kami hormati orang tua kita, Bapak Haji Samsualam, Wali Kota Parepare pada masanya. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Parepare, para asisten, staf ahli, seluruh SK, camat dan lurah lingkup pemerintah Kota Parepare. Yang kami hormati para kepala instansi vertikal, BUMD, BUMN,
rektor perguruan tinggi negeri, swasta, tokoh agama, tokoh pemuda, ketua organisasi wanita, dan tokoh masyarakat sekota Parepare. Yang kami hormati dan banggakan para tamu undangan yang hadir pada hari ini, baik yang hadir di tempat ini maupun yang hadir melalui virtual. Insan pers, hadirin dan hadirat yang berbahagia, dan permohonan maaf kami jika ada yang kami tidak sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Parepare dalam rangka memperingati hari jadi Kota Parepare ke-61. Pelaksanaan hari jadi Kota Parepare kali ini terasa sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena pemerintah sedang menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kota Parepare hari ini adalah daerah yang terus berbenah dan bergerak maju. Oleh karena itu, hari jadi Kota Parepare semestinya bukanlah semata-mata peristiwa mengenang atau sekedar sebuah kegiatan seremonial belaka. Akan tetapi lebih daripada itu, peristiwa ini hendaknya kita jadikan sebagai momentum strategis untuk melakukan kilas balik terhadap derap langkah pembangunan baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, selaku pimpinan rapat menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan beserta rombongan dan seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan pada rapat paripurna DPRD Kota Parepare pada hari ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, berdasarkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kota Parepare pasal 119 ayat 2, maka rapat paripurna DPRD Kota Parepare dalam rangka memperingati hari jadi Kota Parepare ke-61 dapat dibuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Parepare rapat ke-21 masa persidangan kedua tahun sidang kedua tahun rapat 2021 saya buka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, perkenankanlah saya atas nama pimpinan Dewan beserta seluruh anggota DPRD Kota Parepare menyampaikan selamat hari jadi Kota Parepare ke-61 dan terima kasih kepada segenap jajaran pemerintah Kota Parepare di bawah kepemimpinan Wali Kota Parepare Bapak Dr. HM Topan Pawe SHMH dan Wakil Kota Parepare Bapak Haji Pangeran Rahim serta seluruh elemen masyarakat Kota Parepare dengan partisipasinya dalam derap langkah pembangunan Kota Parepare yang semakin maju. Kapal berlabuh di pantai Cempai, hendak berlayar membawa ratu. Selamat pagi warga Parepare. Selamat ulang tahun ke-61. Semilir angin pantai Lungkue membahana hingga Muara Karajai. 61 tahun Kota Parepare, kota cinta yang makin oke. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. 102,8 FM San Mesra dimanapun Anda mendengarkan. Demikian kita telah mendengarkan sambutan dari Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Alkinatipu yang juga sempat memberikan pantun untuk warga Kota Parepare. Live event kita akan masih terus berlanjut Insan Mesra hingga nanti di selesainya kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera. Selanjutnya adalah sambutan Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Haji Kota Tasmin Hamid. Kota Parepare dahulunya merupakan daerah yang ditumbuhi semak belukar secara liar, mulai dari utara hingga selatan. Sekitar abad 14, daerah ini berdiri Kerajaan Soreang dan Kerajaan Bacukiki di sekitar abad 15. Dalam satu kunjungan persahabatan, Raja Goa 11, Mandrigau Daeng Bonto Kareng Tony Palangga, tahun 1547 sampai dengan tahun 1566. Dari Kerajaan Bacukiki ke Kerajaan Soreang dan tertarik dengan pemandangan yang indah pada hamparan ini dan spontan menyebut Baji Kini Pare. Artinya baik dibuat pelabuhan di kawasan ini. Sejak itulah melekat nama Parepare, kota pelabuhan, dan mulai ramai dikunjungi. Pada zaman Hindia Belanda, di kota Parepare berkedudukan seorang asisten residen dan seorang controller sebagai pimpinan pemerintahan Hindia Belanda dengan status wilayah pemerintahan yang dinamakan Abdeling Parepare yang meliputi Onder Abdeling Baru, Onder Abdeling Siden dan Rapang, Onder Abdeling Enrekang, Onder Abdeling Pinrang, dan Onder Abdeling Parepare. Pada setiap wilayah Onder Abdeling berkedudukan controller atau gesak heber. Di samping adanya aparat pemerintah Hindia Belanda tersebut, maka struktur pemerintahan Hindia Belanda ini dibantu pula oleh aparat pemerintah Raja-Raja Bugis, yaitu Arung Baru di Baru, ada Tuan Sidenreng di Sidenden Rapang, Arung Enrekang di Enrekang, ada Tuan Sawito di Pinrang, sedang di Parepare berkedudukan Arung Malusetasi. Pada zaman Jepang, tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, struktur pemerintahan tidak mengalami perubahan, kecuali penyebutan istilah jabatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi, dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, keempat Onder Abdeling menjadi kabupaten tingkat 2, masing-masing kabupaten daerah tingkat 2 baru, Sidenden Rapang, Enrekang, dan Pinrang. Sedang Parepare berstatus kota praja diganti menjadi kota madya dan setelah otonomi daerah diganti menjadi kota Parepare. Didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah wali kota pertama, Haji Andi Manungi pada tanggal 17 Februari 1960, maka dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 3 tahun 1977 ditetapkan hari jadi kota Parepare pada tanggal 17 Februari 1960. Adapun pejabat wali kota dan wakil wali kota sejak terbentuknya kota praja hingga kota Parepare sekarang ini adalah sebagai berikut. 1. Haji Andi Manungi, wali kota praja kepala daerah tahun 1960 sampai 1965. 2. Andi Mapengara, wali kota praja kepala daerah tahun 1965 sampai 1968. 3. Haji Andi Makulau, pejabat sementara wali kota praja kepala daerah tahun 1968 sampai 1969. 4. Dr. Andes Andi Malarangang, wali kota madya kepala daerah tahun 1969 sampai 1972. 5. Abdullah Ajaib, wali kota madya kepala daerah tahun 1972 sampai 1973. 6. Dr. Andes Haji Prawansa, wali kota madya kepala daerah tahun 1973 sampai 1977. 7. Dr. Andes H.M. Yusuf Majid, wali kota madya kepala daerah tahun 1977 sampai 1983. 8. Profesor Dr. Ahmad Amiruddin, pejabat wali kota kepala daerah tahun 1983. 9. Dr. Andes Haji Andi Samad Tahir, wali kota madya kepala daerah tahun 1983 sampai 1988. 10. Haji Mirdin Kasim SH.MSc, wali kota madya kepala daerah tahun 1988 sampai 1993. 11. Dr. Andes Haji Samsul Alam Bulu MSc, wali kota madya kepala daerah tahun 1993 sampai 1998. 12. Haji Basrah Hafid SHMM, wali kota Parepare tahun 1998 sampai 2003.
Dr. Andes Haji Tajuddin Kamisi MM, Wakil Wali Kota Parepare, tahun 1998 sampai 2003. 13. Dr. Andes Haji Muhammad Sain Katu, Wali Kota Parepare, tahun 2003 sampai 2008. Dr. Andes Haji Tajuddin Kamisi MM, Wakil Wali Kota Parepare, tahun 2003 sampai 2008. 14. Dr. Andes Haji Andi Sulham Hasan MSc, Pejabat Wali Kota Parepare, tahun 2008. 15. Dr. Andes Haji Muhammad Sain Katu, Wali Kota Parepare, tahun 2008 sampai 2013. Haji Samsu Alam, Wakil Wali Kota Parepare, tahun 2008 sampai 2013. 16. Haji Samsu Alam, Wali Kota Parepare, tahun 2013. 17. Dr. HM Topan Pawe SHMH, Wali Kota Parepare, tahun 2013 sampai 2018. Insinyur Haji Andi Faisal Andi Sapada SEMM, Wakil Wali Kota Parepare, tahun 2013 sampai 2018. 18. Haji Lutfi Natsir SH, Penjabat Wali Kota Parepare, tahun 2018. 19. Dr. HM Topan Pawe SHMH, Wali Kota Parepare, tahun 2018 sampai dengan sekarang. Haji Pangeran Rahim, Wakil Wali Kota Parepare, tahun 2018 sampai dengan sekarang. Sedang pejabat Ketua DPRD Kota Parepare dari tahun 1960 sampai sekarang adalah sebagai berikut. 1. Muhammad Amin Lainke, tahun 1960 sampai 1969. 2. Abdul Rashid Raud DA, tahun 1969 sampai 1971. 3. Andi Muhammad Akrab, tahun 1971 sampai 1982. 4. Haji Samsudin Ahmad, tahun 1982 sampai 1987. 5. Haji Abdul Halim BA, tahun 1987 sampai 1992. 6. Dr. Andes JM Surono, tahun 1992 sampai 1997. 7. Haji Abdul Halik Latif, tahun 1997 sampai 1999. 8. Haji Muhammad Amin Dolla BA, tahun 1999 sampai 2004. 9. Haji Muhadir Haddad SH, tahun 2004 sampai 2009. 10. Haji Muhadir Haddad SH, tahun 2009 sampai 2013. 11. Insinyur Haji Karudin Kadir MSc, tahun 2014 sampai 2019. 12. Haji Andi Nurhatida Tipo Esos, tahun 2019 sampai dengan sekarang. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,8 FM, demikian pembacaan selayang pandang sejarah Kota Parepare dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare serta Ketua DPRD dari masa ke masa yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Haji Tasming Hamid yang merupakan politikus asal Partai Nasdem, dan juga mari kita simak bersama sambutan Wali Kota Parepare kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Taufan Pawe. Selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari Wali Kota Parepare Dr. HM Topan Pawe dalam rangkaian peringatan hari jadi Kota Parepare yang ke-61. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, Bapak Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, Sarjana Teknik, beserta rombongan. Yang saya hormati Ibu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ina Kartikasari. Yang saya hormati sahabat saya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Musatium Arif. Terima kasih hadir di kesempatan hari ini.
Yang saya hormati pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta para anggota DPRD Kota Parepare. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Parepare beserta Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare yang mengikuti secara virtual. Demikian pula Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang juga mengikuti secara virtual. Yang saya hormati Bapak Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian pula Bapak Pelaksana Tugas Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dan Pelaksana Tugas Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati pula Bapak Dandim 1405 Malusetasi beserta Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Kota Parepare. Yang saya hormati Bapak Kapolres Parepare beserta Ketua Darmawa Bayangkara Kota Parepare, Kepala Kejaksaan Negeri Parepare beserta Ketua Adiyaksa Dharma Kartini. Dan yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Parepare Bapak Komandan Brigif 2 Badik Sakti, dan yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Parepare beserta Ibu Ketua Dharma Wanita beserta Persatuan Kota Parepare. Yang saya hormati Komandan Batalion B Pelopor dan Komandan Denpom, dan secara khusus dan istimewa Bapak Wali Kota Parepare pada masa dan waktunya Bapak Haji Samsul Alam. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Agama Parepare, para pimpinan perguruan tinggi, para pimpinan instansi vertikal, pimpinan swasta, BUMN sekota Parepare, segenap staf ahli, para asisten, pejabat struktural, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan sekota Parepare yang saya banggakan dan cintai, segenap insan pers yang berbahagia, saudara-saudara sekalian yang mengikuti acara ini secara virtual. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kekuatan dan kesehatan di masa pandemi ini, tentunya dalam rangka peringatan hari jadi Kota Parepare yang ke-61. Meskipun tidak kita tidak peringati pada tanggal 17 Februari, namun hal ini tidak mengurangi semangat peringatan hari ulang tahun Kota Parepare. Salawat dan salawat atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang telah membawa kita di alam terang benderang di atas bumi yang penuh dengan rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita bisa tampil sebagai pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Pada hari ini, masyarakat Parepare kembali memperingati hari jadinya dalam suasana penuh kebahagiaan, walaupun dilaksanakan dalam kondisi di tengah suasana pandemi COVID-19. Oleh karena itu, perkenankanlah saya atas nama pemerintah Kota Parepare dan selaku pribadi menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun kepada segenap lapisan masyarakat. Teriring harapan, semoga melalui peringatan hari ulang tahun kali ini akan semakin mendorong upaya kita bersama meningkatkan kemampuan pembangunan Parepare demi meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di daerah ini. Pelaksanaan hari ulang tahun Kota Parepare tahun ini berbeda dengan pelaksanaan hari ulang tahun kota pada tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun ini dilaksanakan secara terbatas dan juga dilaksanakan secara virtual. Kami menyelenggarakan perayaan hari ulang tahun Kota Parepare dengan protokol kesehatan yang ketat karena mengingat masih dalam situasi pandemi COVID-19. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya turut mengapresiasi kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan atas segala bantuannya dalam penanganan COVID-19 di Kota Parepare. Kami juga mengapresiasi pihak gugus tugas COVID-19 yang telah menjalankan tugasnya dalam penanganan penanggulangan penyebaran COVID-19 di Kota Parepare. Begitu pula dengan masyarakat yang telah membantu pemerintah daerah dalam mensosialisasikan protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19. Partisipasi masyarakat ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya kita mengatasi pandemi COVID-19.
Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19, yakni sosialisasi kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan mematuhi 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan memakai sabun, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Selain itu, kami juga mengintensifkan 3T, yaitu testing, pemeriksaan, tracing, pelacakan, dan treatment pengobatan yang efektif. Bahwa dalam kesempatan ini kami laporkan kepada Bapak Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bahwa kasus terkonfirmasi positif hingga 11 Maret 2021 sudah mencapai 1.411 kasus dan sudah 1.330 orang telah dinyatakan sembuh atau tingkat kesembuhan mencapai 95%. Sementara untuk kematian mencapai 45 orang atau 3,19%. Dapat pula kami sampaikan bahwa klaster penyebaran COVID-19 di Kota Parepare didominasi oleh klaster transmisi lokal, yaitu sebanyak 964 orang. Kemudian diikuti klaster perkantoran 258 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 131 orang. Selain itu juga terdapat klaster perumahan, perbankan, pasar, dan ABK atau anak buah kapal. Dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Parepare juga telah melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Melalui PPKM ini dari 427 RT atau rukun tetangga di Kota Parepare 411 atau 96,25% berada pada zona hijau sekarang ini. Dan tersisa 16 RT atau 3,75% saja yang masih berada pada zona kuning. Kami berharap nantinya Kota Parepare akan berada di zona hijau atau telah terkendali penanganan COVID-19 ini. Penerapan COVID-19 dan protokol kesehatan dan PPKM diambil sebagai langkah strategi dalam penyelamatan kesehatan dan ekonomi masyarakat. Peran TNI Polri sangat dominan dengan masyarakat mencapai hasil ini. Dalam hal reproduksi efektif atau RT, dari 24 Februari hingga 9 Maret telah terjadi penurunan dari RT 1,54% menjadi 1,26. Kami terus berupaya agar reproduksi efektif nantinya berada di bawah 1%, angka 1. Hal lain yang kami upayakan adalah melalui Rumah Sakit Umum Andi Makassau Kota Parepare telah melakukan penambahan kamar dan tempat tidur yang diperuntukkan sebagai ruang isolasi pasien COVID-19. Awalnya berjumlah 36 tempat tidur, kini bertambah menjadi 96 tempat tidur. Hal ini dikarenakan Rumah Sakit Umum Andi Makassau tidak hanya merawat warga Parepare, melainkan telah menjadi rujukan dari kabupaten di sekitar Kota Parepare seperti Sidrap, Pindrang, Baru, bahkan Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam upaya penanganan COVID-19 ini, pemerintah Kota Parepare akan membangun COVID Center di Rumah Sakit Andi Makassau. Kami maksudkan di sini, Pak Wagub, ada area yang tidak dioptimalisasikan lagi fungsinya, maka insya Allah kami akan bangun COVID Center, dan saya rasa ini satu-satunya nanti di Indonesia, Bapak Wagub. COVID Center ini adalah dikelola dan ditangani secara fungsi manajerial, bahwa suhu udara dalam COVID Center ini nanti kita sudah jamin tidak ada virus lagi yang menyebar karena memakai sistem EVA filter. EVA filter ini anggarannya memang agak besar, yaitu kurang lebih 2-3 juta filter untuk menjamin bahwa udara yang dihembuskan bagi pasien dan keluarga dan para medis pasti dijamin tidak ada virus COVID-nya, dan keluarnya adalah ramah akan lingkungan. Dan insya Allah kami akan bangun tahun ini, selesai akhir tahun ini dengan dana DID yang kami siapkan untuk itu. Pemerintah Kota Parepare telah menetapkan tahun 2021 sebagai tahun pemulihan ekonomi. Pemerintah akan bekerja secara optimal dalam pemulihan ekonomi, namun demikian protokol kesehatan tetap dilaksanakan.
Pemerintah Kota Parepare juga telah melakukan berbagai kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam bidang pendidikan, pemerintah daerah memiliki program pendidikan gratis sehingga tidak ada alasan lagi setiap usia wajib sekolah tidak menikmati pendidikan hanya karena persoalan biaya. Program pendidikan gratis yang menjadi komitmen pemerintah Kota Parepare telah berdampak pada peningkatan partisipasi sekolah, termasuk pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu sehingga akan mengurangi beban para orang tua dalam pembiayaan sekolah anak-anaknya. Dengan adanya berbagai program di bidang pendidikan ini berdampak pada angka harapan lama sekolah HLS penduduk Kota Parepare usia 7 tahun ke atas. HLS ini, harapan lama sekolah ini tahun 2018 yaitu 14,47 tahun. Pada tahun 2019 meningkat menjadi 14,49 tahun dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 14,5 tahun. Selanjutnya, rata-rata lama sekolah juga terus meningkat di mana pada tahun 2018 rata lama sekolah anak-anak di Kota Parepare adalah 10,29 tahun. Pada 2019 naik menjadi 10,3 tahun dan pada tahun 2020 naik lagi menjadi 10,45 tahun. Selain itu juga berdampak pada peningkatan indeks pendidikan di mana pada tahun 2017 mencapai 73,8%, pada tahun 2018 naik menjadi 74,49% dan pada tahun 2019 naik lagi menjadi 74,58%. Dan peningkatan indeks pendidikan ini turut mempengaruhi peningkatan indeks pembangunan manusia di Kota Parepare. Dalam bidang kesehatan, pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program layanan kesehatan secara terpadu. Layanan call center terus berlanjut dengan pelayanan yang lebih baik. Kebijakan penganggaran untuk seluruh warga Parepare ke dalam jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan juga terus berlanjut. Jenis layanan kesehatan lain yang semakin lengkap dengan alat-alat kesehatan yang modern dan canggih setiap tahun dianggarkan dan dilengkapi di Rumah Sakit Andi Makassau dan Rumah Sakit B.J. Habibie selaku rumah sakit regional. Beberapa alat kesehatan yang modern sudah dioperasikan di Rumah Sakit Umum Andi Makassau. Kami ingin laporkan ke Bapak Wagub, Pak Gubernur selaku pelaksana tugas bahwa Rumah Sakit Andi Makassau ini adalah penyangga utama potensi pendapatan daerah kami. Setiap tahun tidak meleset kurang lebih 90 miliar potensi PAD dari Parepare, Rumah Sakit Parepare. Itulah kami terus mensupport Pak Gubernur agar supaya fungsi-fungsi pelayanan di Rumah Sakit Andi Makassau ini bisa terlaksana dengan baik. Salah satunya adalah seperti MRI. MRI ini merupakan alat diagnosis yang dimanfaatkan medan magnet untuk pemeriksaan gambar struktur dan jaringan tubuh manusia. Saya rasa di luar kota Makassar, Pak Gub, hanya Parepare barangkali yang mempunyai. Terus mamografi, digital radiografi atau X-ray, terus CAT lab. CAT lab ini kita tidak minta-minta, ada warga Parepare atau sekitarnya punya kelainan jantung, penyumbatan, maka cukup di Parepare dilakukan pemasangan stent atau pemasangan cincin. Tidak perlu ke Makassar, ke Surabaya atau ke Jakarta. Terus endoskopi dan aparesis dan urologi. Berbagai program di bidang kesehatan tersebut berpengaruh pada angka harapan hidup. Angka harapan hidup Kota Parepare mengalami tren peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2018, angka harapan hidup mencapai 70,88 tahun. Pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 71,18 tahun harapan hidup dan pada tahun 2020 meningkat lagi hingga mencapai 71,27 tahun. Peningkatan ini turut berpengaruh pada peningkatan indeks pembangunan manusia Kota Parepare. Dalam pemenuhan papan, pemerintah hadir di tengah masyarakat dalam mewujudkan impian mereka mempunyai rumah layak huni. Program bedah rumah dan rumah impian merupakan komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu sebagai implementasi dalam upaya mengurangi dan menuntaskan angka kemiskinan di Kota Parepare. Jumlah rumah tidak layak huni yang telah dikerja sampai tahun 2020 sebanyak 2.742 unit rumah
dari data target yaitu di RPJMD 3.375. Insya Allah Pak Gub kita akan tuntaskan sampai periode saya berakhir insya Allah. Sedangkan sisanya yang belum terselesaikan adalah 633. Melalui kegiatan Rumah Impian bagi masyarakat kurang mampu ditargetkan sebanyak 400 unit sampai tahun 2023. Di tahun 2019 telah dibangun 27 unit rumah impian dengan anggaran 2.118.170.000 rupiah, dan pada tahun 2020 telah dibangun lagi sebanyak 27 unit, jadi sisa target rumah impian 346 unit sampai tahun 2023. Kami ingin tambahkan kepada Pak Gub bahwa rumah impian ini adalah warga yang betul-betul rumahnya tidak layak huni, tidak bisa lagi dibedah rumahnya dan punya kepemilikan yang jelas, maka kita bongkar dan bangunkan rumah baru yang layak huni dengan anggaran 75 juta satu unit. Saya rasa sama dengan rumah Perumnas, sangat memungkinkan untuk itu Pak Gub. Dalam pembangunan lingkungan hidup, pemerintah Kota Parepare telah melakukan pembangunan zona tempat pembuangan akhir Alopoe yang akan menjadi penopang dalam penanganan sampah di Kota Parepare ke depan. Zona baru TPA ini dibangun di atas lahan memiliki 0,8 hektar dengan besar anggaran 2,21 miliar, di mana diharapkan dapat menampung 56.000 meter kubik hingga Oktober-November 2024. Jadi ini sistem teknologi yang paling mutakhir. Dalam penataan kota, pemerintah kota melakukan program peduli lorong dan peduli lingkungan. Program peduli lorong, peduli lingkungan menjadi komitmen kami sejak di periode pertama di pemerintahan kami dan berlanjut hingga periode kedua ini dengan konsep penataan lingkungan hidup dan penguatan ketahanan pangan rumah tangga secara terintegrasi. Dalam 5 tahun terakhir ini telah berhasil menerangi 903 lorong dengan memasang 5.252 titik mata lampu, sehingga mencapai peduli lorong periode pertama sudah mencapai 99,98%. Artinya Pak Gubernur, Pelaksana Gubernur, sudah tidak ada lorong lagi di Parepare yang tidak bermandikan cahaya. Di periode kedua kami ini, tahun kedua di periode kedua kami ini, kami kembangkan peduli lorong itu bukan hanya bercahaya, tapi semua dengan sistem betonisasi, agar masyarakat kalau musim hujan mau salat di masjid, salat subuh di masjid tidak perlu lagi mengangkat sarungnya karena semuanya bebas dari genangan air. Seperti itu kira-kira Pak Bu. Selanjutnya dilaksanakan peduli lorong dalam bentuk pekerjaan betonisasi yang tersebar di 4 kecamatan dengan anggaran 5,9 miliar di tahun 2019 dan setelah mencapai lorong dengan panjang 10,505,71 meter. Pada tahun 2020 dianggarkan sebesar 8,7 miliar lebih dengan jumlah lorong 245 lorong dengan panjang 12.280,30 meter, Pak Gub. Dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat Parepare, maka langkah yang dilakukan adalah menghadirkan banyak telapak kaki di Kota Parepare ini. Dalam membangun Kota Parepare, saya selalu menggunakan teori telapak kaki. Izin Pak Gub, Parepare tidak punya sumber daya alam, kami kota jasa, maka kami ingin sekali telapak kaki yang ada di Baru, di Sidrap, di Pindrang membelanjakan uangnya, dananya di Kota Parepare sebagai kota jasa. Bapak dan Ibu sekalian sidang paripurna yang terhormat, pemerintah Kota Parepare mendorong agar daerah ini menjadi daya tarik pelaku usaha, investasi, dan tentunya sesuai dengan harapan kita dalam rangka pemulihan ekonomi. Selanjutnya, bahwa terkhusus dalam pembangunan rumah sakit regional Dr. Hasri Ainun Habibie, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur yang merupakan kelanjutan rumah sakit ini, sinerginya, kegiatan prioritas sebagai rumah sakit regional andalan untuk Sulawesi Selatan. Pemerintah kota tetap dilaksanakan dengan berbagai kegiatan prioritas yang akan dilangsungkan. Selanjutnya, untuk kelengkapan sarana dan prasarana perumah sakitan, maka kami
Mohon bantuan pembangunan rumah sakit lanjutan, muibeler, dan pengadaan alat-alat kesehatan lainnya kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan melalui pelaksana tugas terkait bantuan pendanaan untuk pembangunan tahap selanjutnya di kawasan Rumah Sakit Regional Andi Makassau. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Kota Parepare berupaya secara maksimal untuk menghadirkan Institut Teknologi B.J. Habibie. Kami sudah mempersembahkan, menghibahkan kurang lebih 34 hektar lahan persiapan pembangunan ke Kementerian Pendidikan Tinggi. Demikian pula kami juga sudah menghibahkan gedung rektorat yang merupakan gedung pemuda yang telah direnovasi. Demikian pula ex gedung DPRD Kota Parepare yang telah direnovasi menjadi ruang kuliah. Kami juga sudah serahkan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya, dalam pembangunan kepariwisataan, pengembangan investasi pariwisata terus didorong perkembangannya karena merupakan sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan di Kota Parepare. Sektor kepariwisataan ini terus kita genjot. Objek wisata yang ada sekarang ini seperti Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun, Tonerangan Riverside, Parepare Beach, Parepare Beach City, Taman Mati Rotasi, Taman Syariah, Balai Ainun Habibie, dan berbagai jenis lainnya yang terus kita optimalkan. Pemerintah Kota Parepare telah membangun Museum B.J. Habibie yang baru saja selesai dilaksanakan, di mana Museum B.J. Habibie ini dapat menjadi tolak ukur bagi Kota Parepare dan untuk menyempurnakan Kota Parepare sebagai Kota B.J. Habibie. Hadirnya Museum B.J. Habibie yang merupakan satu-satunya di Indonesia ini merupakan simbol kehormatan pemerintah Kota Parepare terhadap jasa-jasa Bapak Bahrudin Yusuf B.J. Habibie. Menindaklanjuti salah satu program prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu kepariwisataan dengan hadirnya rest area. Saya tadi sudah diskusi ringan dengan Bapak Gubernur, pelaksana tugas Gubernur. Rest area ini DAD-nya kami sudah siapkan, tapi kami sadar dengan refocusing kondisi keuangan provinsi. Nah, maka kami mencoba menyiasati rencana rest area ini, Pak Gub. Kita akan bangun Masjid Terapung 80 meter menjulang keluar ke laut dengan nama Masjid B.J. Habibie, dengan kami anggarkan 30 miliar juga berasal dari DID. Kami sampaikan kepada Bapak Gub selaku pelaksana tugas bahwa DID yang kami dapatkan tahun ini alhamdulillah yang terbesar di Sulawesi Selatan sebesar 55 miliar, melebihi DID dari Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya kurang lebih 17 miliar. Bapak dan Ibu sekalian, keberhasilan pembangunan yang telah dicapai saat sekarang ini berdampak pada indikator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Salah satu tolak ukur adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita masyarakat Parepare tahun 2016 lalu hanya berhasil mencapai 39,47 juta per orang per tahun, dan kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 42,90 juta per tahun, dan pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 45,94 juta per orang per tahun, dan pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 49,8 juta, dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 49,92 juta per orang per tahun, dan ini adalah tertinggi di Makassar, masuk papan 3 besar di Sulawesi Selatan tertinggi. Angka ini merupakan salah satu yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Pemerintah Kota Parepare harus menggenjot perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bukti komitmen pemerintah Kota Parepare terkait keberpihakan kepada masyarakat adalah presentasi belanja langsung. Belanja langsung dan belanja tidak langsung di batang tubuh APBD setiap tahunnya. 5 tahun terakhir ini sudah membuktikan kepada masyarakat terhadap penyediaan anggaran untuk pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, dan papan. Tahun 2018 presentasi belanja langsung sebesar 59,25% dan belanja tidak langsung sebesar 40,75%. Dan pada tahun 2017 kembali naik dengan presentasi belanja langsung sebesar 65% dan belanja tidak langsung sebesar 35%. Sedangkan pada tahun 2020 presentasi belanja langsung sebesar 56,51%.
dan belanja tidak langsung sebesar 43,49%. Selanjutnya, pendapatan asli daerah juga terus mengalami peningkatan, di mana awal tahun pemerintahan kami pada tahun 2012 capaian PAD hanya mencapai 72 miliar, dan pada tahun 2014 capaian PAD meningkat sangat signifikan sehingga kami mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri karena mencapai 112 miliar. Selanjutnya, pada PAD setiap tahun meningkat pada 220, tahun 2020 mencapai PAD yaitu 142,9 miliar rupiah lebih. Pembangunan yang kita laksanakan sekarang ini telah menunjukkan hasil positif. Hal ini dapat dilihat dalam hal pembangunan manusia. Nilai IPM, Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare, terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare mencapai 77,19% pada tahun 2017, meningkat dengan capaian 77,62% pada tahun 2020, dan meningkat lagi menjadi 77,86%. Selanjutnya, laju inflasi di Parepare cukup terkendali, walaupun disadari bahwa tingkat inflasi ini juga erat kaitannya dengan kondisi perekonomian nasional dan global. Pada tahun 2018 inflasi hanya berada pada kisaran 1,96%, dan pada tahun 2019 terjadi peningkatan lagi tapi masih dalam tataran terkendali dengan besaran 2,45%. Tetapi pada tahun 2020 ini inflasi cukup terkendali dengan baik sehingga hanya berada pada kisaran 1,61%. Selanjutnya, Gini rasio Kota Parepare 5 tahun terakhir ini mengalami tren semakin membaik, yang mana ditandai dengan tren ketimpangan atau kesenjangan pendapatan masyarakat yang semakin rendah, walaupun nilainya berfluktuasi mulai tahun 2016 sampai 2020. 2016 sebesar 0,386, 2017 0,384, 2018 0,382, 2019 0,350, 2020 0,370. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan dan pembangunan Kota Parepare lebih baik dan merata dari tahun ke tahun dengan kota lain, dan efek ekonomi di Kota Parepare dapat dinikmati secara merata. Sejak periode 2013 hingga tahun 2021, pemerintah Kota Parepare berhasil mendapatkan penghargaan berskala lokal, nasional, regional, dan internasional sebanyak 185 penghargaan. Dan inilah semua yang menjadi indikator sehingga kami mendapatkan DID, dana insentif daerah, yang cukup menyenangkan dan menggembirakan. Di penghujung tahun 2020 ini, Kota Parepare mendapat kado istimewa dengan dianugerahinya sebagai kota sangat inovasi di Indonesia. Inovasi berberdaya Serikandi oleh Serikandi telah meraih penghargaan kategori terbaik inovasi di Indonesia, yaitu pelayanan tingkat Kota Parepare terbaik top 30 KIPP tingkat provinsi, terbaik top 99, dan bahkan keluar menjadi top 45 nasional KIPP tingkat nasional Kemenpan RB, dan merupakan salah satu dari 12 inovasi pelayanan publik Indonesia yang dimasukkan untuk diperlombakan di tingkat dunia, yaitu United Nations Public Service Award. Bapak Gubernur, pelaksana tugas Gubernur yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini dimohon kesediaan kepada Bapak pelaksana tugas Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk meresmikan secara simbolis beberapa proyek yang telah dilaksanakan tahun 2020 dengan jumlah anggaran sebesar 142 miliar, dan terdiri dari pembangunan Museum B.J. Habibie, pembangunan rehabilitasi gedung IGD, pembangunan rehabilitasi CSSD, pembangunan panggung kesenian pertunjukan, pembangunan tribun pesisir sungai, pembangunan gazebo, pengembangan TPA Lopoe, rehabilitasi trotoar Jalan Bokmase pesisir barat, rehabilitasi trotoar Jalan Ganggawa sisi utara, pembangunan Lons B.J. Habibie, pembangunan panggung Tonrangan Rai Forsyth, revitalisasi gedung Gelora B.J. Habibie, dan pekerjaan konstruksi taman-taman Bina Lipu.
Selanjutnya kami laporkan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan untuk peningkatan motivasi inovasi kinerja SKPD lingkup pemerintah Kota Parepare sekaligus sebagai ajang evaluasi kinerja, maka dilaksanakan SKPD Award dan ditetapkan 6 SKPD yang dinilai berprestasi pada tahun 2020. Penilaian ini didasarkan pada aspek capaian laporan kinerja instansi pemerintah, pelaksanaan inovasi, tingkat penyerapan anggaran termasuk capaian pendapatan asli daerah, indeks pelayanan publik, indeks kepuasan masyarakat, dan tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan. Dan ada pun SKPD yang dimaksud sebagai berikut. 1. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan. Yang kedua, Dinas Komunikasi dan Kominfo. Yang ketiga, Dinas Kesehatan. Dan yang keempat, Kecamatan Batu Kiki. 4. Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau. Dan yang keenam, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bapak Pelaksana Tugas Gubernur dan hadirin sekalian, sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa Parepare sebagai daerah yang terus berbenah, senantiasa berusaha melibatkan seluruh komponen dan stakeholder, dan tidak lupa komitmen dari Bapak-Bapak TNI Polri dan jajarannya sebagai komitmen kita untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara bersama-sama demi mencapai kesejahteraan. Saya juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa sekarang ini kita masih dalam suasana pandemi 19. Maka saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mentaati protokol kesehatan. Selain itu, saya juga meminta kepada masyarakat untuk tidak takut divaksin karena vaksin ini aman, prosesnya mudah, serta tidak memiliki efek samping yang benar-benar membahayakan. Harapannya masyarakat dapat menerima dan mensukseskan vaksinasi yang mudah-mudahan dapat segera dilaksanakan dalam lingkup yang lebih luas sehingga pandemi COVID-19 ini tidak semakin menyebar. Dalam kesempatan ini pula kami mohon kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan untuk memberikan sambutan dan arahan sekaligus meresmikan beberapa kegiatan yang mewakili kegiatan pembangunan di Kota Parepare. Demikian, selamat Hari Ulang Tahun Kota Parepare. Sekali lagi penghargaan dan kebanggaan kami masyarakat Parepare atas kehadiran Bapak Pelaksana Tugas Gubernur dalam acara Hari Ulang Tahun Kota ini. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,8 FM Insan Mesra dimanapun Anda berada, demikian kita telah mendengarkan sambutan Wali Kota Parepare dalam rangka Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD untuk hari jadi ke-61 Kota Parepare. Dan tadi banyak hal yang telah diulas Wali Kota, termasuk beberapa proyek yang akan diresmikan oleh Wakil Gubernur Kota atau Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang mewakili untuk hari jadi yang ke-61 Kota Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati, saya banggakan Ibu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ina Kartika Sari, SHMSI, bersama Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Musayin Arif, SPD, MPD. Yang kita hormati, kita cintai bersama Bapak Wali Kota Parepare, Bapak Dr. Haji Muhammad Topan Pawe, SHMH, bersama Wakil Wali Kota Parepare, Bapak Haji Pangeran Rahim. Kemudian kita hormati bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare yang hadir secara virtual pada hari ini. Kita hormati bersama, hadir bersama kita para kadis dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kadis Dukcapil, Kominfo, BPBD, lupa semua sekalian. Saya tidak hafal kalau orang-orang, saya hafal pekerjaannya saja. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua DPRD Kota Parepare dan bersama anggota DPRD Kota Parepare kita cintai, kita banggakan bersama. Kemudian kita hormati bersama ada Bapak Wali Kota, Bapak Haji Samsualam,
di periodenya. Kemudian kita hormati bersama Ketua IKA, DPRD dan para pengurus IKA, DPRD Kota Parepare, segenap anggota Forkopimda Kota Parepare, masing-masing bersama Ibu yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu. Kemudian para pimpinan instansi vertikal, perguruan tinggi, pimpinan BUMN, BUMD sekota Parepare, para pimpinan, Pak Sekda, Bapak Kepala OPD, Bapak Camat, Bapak Lurah, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Kita hormati bersama para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi profesi, tokoh perempuan sekota Parepare, para insan pers yang hadir bersama kita pada hari ini. Sini tadi saya lihat ada Adik Rijal yang sering menjadi pembawa acara di mana-mana. Kemudian seluruh hadirin sekalian yang tidak saya sempat sebut satu persatu, yang saya cintai saya banggakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Nikmat sehat di tengah pandemi adalah suatu kenikmatan yang perlu kita syukuri bersama. Setiap kesempatan, setiap nafas kita, dan insya Allah mudah-mudahan senantiasa terus diberikan kesehatan di tengah pandemi ini. Salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa orang-orang yang diberikan kekuatan yang terus berjalan di atas tuntunannya, dan insya Allah dapat berhujjah di hadapannya kelak. Amin. Pertama-tama permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sedih aja Bapak Gubernur yang kita cintai bersama adalah hadir bersama kita pada hari ini, tapi tentu dengan sesuatu lain hal, bahwa tetapi kami bersama adalah terus memperhatikan Sulawesi Selatan, termasuk adalah visi misi kami, termasuk membangun, dan Parepare adalah bagian daripada pembangunan kami yang kami cintai, kami banggakan. Tidak terasa rasanya kita sudah 2 tahun setengah, tapi tentu teriring doa kepada beliau terus mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya semua orang di antara kita adalah memiliki aib. Semua orang di antara kita adalah memiliki kekurangan. Cuma Allah menutupi dengan baik sehingga kita dapat hadir di tempat ini bersama. Sekiranya Allah membukakan satu persatu dari kita, mungkin kita dari kepala OPD, anggota legislatif, wali kota, wakil wali kota, dan seluruh pimpinan, dan termasuk saya berdiri di tempat ini, akan menghilang sekejap ketika itu dibukakan. Tapi alhamdulillah Allah menentukan semuanya dan memberikan kesempatan kepada kita untuk terus beramal dan terus mengabdi kepada bangsa dan negara untuk insya Allah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa 2,5 tahun bukan sesuatu yang pendek singkat. Terutama bagi saya sendiri, rasa-rasanya setiap hari itu lama sekali bagi saya. Dan setiap harinya adalah sesuatu hal yang terus muncul sesuatu hal. Dan tidaklah ketika menjadi wakil gubernur kemudian diberikan cobaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi PLT. Saya sudah merasakan juga apa yang dirasakan Bapak Gubernur ketika itu. Maka tentu ini menjadi cobaan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan inayah kepada kita semuanya. 2,5 tahun rasa-rasanya spesial bagi Parepare. Saya tadi sepanjang jalan menghitung-hitung, Parepare ini kita sudah menggelontorkan dana salah satu yang terbesar di Sulawesi Selatan. 100 miliar total saya hitung. Ini bukan angka yang sedikit. Inilah bentuk kami bersama Bapak Gubernur, bersama saya pribadi adalah melihat bagaimana melihat potensi, dan ini termasuk adalah ada dukungan dari Ketua DPRD kita, Bu Andi Ina. Kemudian ada Bapak Wakil Ketua, Ustaz Musain, yang tentu terus mendorong dan memberikan support kepada kita. Tidak mudah untuk kemudian mendukung dengan anggaran yang sebesar itu. Saya bersama Bapak Gubernur tentu terus optimis bahwa kalau kita membangun ini, insya Allah Bapak Wali Kota yang selalu gigih untuk mendorong semangat, mendorong kepada kita semua suatu keyakinan bahwa ketika Bapak menganggarkan ini, kami akan melanjutkan, dan ini tidak akan menjadi persoalan kemudian, dan termasuk masalah persoalan operasional ke depannya. Kami berharap dengan adanya apa yang kami berikan kepada Parepare ini, kami sudah melihat, kami melihat Andi Makassau, saya tanya-tanya berapa PAD-nya, pengasukannya, 90 miliar, luar biasa.
Kalau di Makassar saja bisa sebesar itu, kami berharap mungkin Ainun, Rumah Sakit Ainun ini akan jauh lebih besar lagi insya Allah ke depan. Tidak salah Parepare memilih orang terbaik, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan seluruh jajaran pimpinan SKPD dan DPRD-nya. Karena telah membuktikan bersama kepada kita semuanya, Parepare salah satu kota yang disegani di Sulawesi Selatan. Dan kita berharap ke depan karena banyak kota, kita memiliki Makassar, memiliki Parepare dan Palopo. Dari 3 kota ini yang sentral adalah dan center adalah Parepare. Parepare juga memiliki tokoh Bapak Habibie. Ini suatu branding yang sangat bagus. Ketika kita memanfaatkan saja namanya seperti ini tadi disebutkan Institut Teknologi Habibie. Ini satu kali saja beroperasi maka ini sudah terkenal di dunia. Dari mana? Dari perguruan tinggi Habibie, Institut Teknologi Habibie. Orang sudah kenal. Pasarnya, marketnya sudah bagus sekali. Jerman, sudah terkenal. Seluruh dunia menggunakan teknologi Mr. Brick, Bapak Habibie. Semua memanfaatkan teknologi, semua memanfaatkan daripada penemuan dari Bapak Habibie yang asalnya lahirnya di Parepare ini. Ini harus dimanfaatkan besar. Bahkan saya pernah mendorong bagaimana UNAS ketika membentuk tekniknya adalah membentuk teknik Institut Teknologi Habibie. Saya mendorong supaya biasa mendiri. Kenapa? Institut itu agak berbeda dengan universitas ketika adalah engineering. Kemudian menggandeng di Parepare. Ini tinggal persoalan bagaimana kita melaksanakan sebenarnya. Infrastruktur sudah disiapkan oleh Bapak Wali Kota. Ketika itu harus berdiri sendiri dan kemudian kita dorong. Mungkin ke depan kita akan butuh membentuk satgas dari Kota Parepare untuk terus memaksa ke depan, ke atas untuk bagaimana ini jalan ke depan. Karena kadang-kadang kita ketika menginginkan sesuatu hal, ketika kita menyebutkan sesuatu hal, saya sering menyebutkan di suatu pidato. Tapi kemudian bagaimana action, bagaimana menjemput bolanya dan sebagainya itu kadang-kadang menjadi suatu persoalan juga. Saya ketemu kemarin 3 investor sekaligus. Investor ini tidak lain adalah beberapa yang sudah memang diinisiasi oleh Bapak Gubernur, beberapa yang baru masuk kepada kita. Saya melihat idenya sudah matang sekali. Mereka sudah siapkan punya anggaran yang besar. Tapi setelah melihat ke dalam memang banyak persoalan ketika adalah persoalan perizinan. Bayangkan kami ingin melaksanakan satu saja program di dalam strategis dan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat. Itu membutuhkan 11 perizinan. Kemudian dalam perizinan itu ketika kita bypass, wewenang bisa berubah menjadi suatu tindakan yang kemudian perlawanan hukum dan bisa berakibat pada pidana. Tidak terlepas daripada niat baik atau buruk. Tapi kesalahan disitulah yang kami kemudian bagaimana harus melihat ini ke depan bahwa kita melihat jauh lebih baik. Yang paling penting dari kita bahwa kami di provinsi telah mendorong sekarang bagaimana mau melihat kembali BLUD kami. Sudah ada beberapa pergub dari sebelumnya bahwa sudah ada beberapa rumah sakit kita tetapkan BLUD. Tapi pada kenyataan kami masih hybrid. Hybrid ini masih tetap tergantung pada induknya dan masih bisa berjalan sendiri. Ketika tidak bisa berjalan sendiri maka meminta tolong kepada induknya. Tidak apa-apa, ini adalah awal, inisiasi, starting up untuk melihat ke depan. Ke depan kita mau mendorong bagaimana sistem pendidikan dan kesehatan ke depan adalah sistemnya adalah kemandirian. Kita sudah mengajukan sekarang SMK untuk menjadi BLUD juga. Ada sekitar 15 atau berapa. Kita akan mendorong tahun ini insya Allah BLUD. Harapan kami bahwa kami melihat sekolah-sekolah swasta. Kami kemarin cerita dengan beberapa murid dari British International School. Berapa dibayar? Tahun masih 2009 100 juta per tahun. Mereka mau bayar sebuah pendidikan. Kualitas. Ini sudah banyak bisa yang sebenarnya mempraktekkan hal yang sama, tapi mereka adalah masih di bawah provinsi. Kami melihat SMA Tinggi Moncong. Mereka sudah boarding. SMA Pindrang sudah boarding juga. Mereka sudah mengelola sistem keuangan sendiri melalui komite. Ini tinggal sebenarnya, ibaratnya ini tinggal disahkan saja dalam pernikahannya. Bahwa mereka harus mandiri, kemudian bagaimana mereka mandiri sebenarnya ke depan. Kedua, rumah sakit. Rumah sakit kita, saya lihat, kita tidak kalah dengan perusahaan rumah sakit. Tapi ketika saya menggabungkan 7 rumah sakit saya dengan 1 rumah sakit yang mandiri di luar, maka kami masih kalah dalam sistem PAD. Ada apa ini? Kami pernah mengopnam. Saya pernah memerintahkan di 2019 untuk mengecek semuanya, 2020 keluar hasilnya, ternyata di dalam mulai dari resources, mulai dari SDM, prasarana dan sebagainya, itu kita masih kalah. Tapi persoalan potensi untuk itu ke depan, kita bisa lakukan itu. Maka inilah yang kami mau dorong, kami membentuk tim kecil untuk melihat apa yang Anda butuhkan. Ternyata catatan kami Pak Wali Kota, salah satunya adalah resources yang dimiliki rumah sakit. Kebutuhan ketika dalam bentuk analisis data, kami memiliki 700, sementara yang dibutuhkan hanya 300 untuk menyiapkan sebuah rumah sakit.
Sehingga apa namanya overhead, overrun, overhead cost. Jadi kelebihan overhead ketika terjadi sehingga keseimbangan ketika mereka bergerak agak susah. Kenapa? Banyak penumpangnya. Ini yang harus disehatkan. Padahal ke depan kita mau mendorong apa solusinya? Kami mau mendorong bahwa bagaimana puskesmas di kabupaten kota kita kembalikan kepada marwahnya bahwa mereka adalah pusat kesehatan masyarakat, bukan pusat kesakitan masyarakat. Sehingga kami mau membentuk kerjasama dengan kabupaten kota, bagaimana orang-orang kami diberdayakan untuk menjadi promotor kesehatan di semua wilayah. Ini yang kami mau coba inisiasi, apakah ada peluang ke sana? Karena banyak sekali, saya baru masuk di pemerintahan ketika dari birokrasi, waktu masih Wagub, saya sering berbicara tentang korporasi. Kenapa? Untuk memberikan brainwash, bahwa paling tidak memasukkan sebuah ide-ide ke dalam. Setelah saya menjadi PLT Gubernur, saya sudah melihat jaring laba-laba banyak sekali. Jaring laba-laba aturan ini dari sana dan ke sini, tinggal kita melihat. Ini ibaratnya masuk melangkah bisa kejebur. Saya sampai melihat, 1 SK saja saya mau bikin satu kemarin. 4 hari saya harus melihat. Kembali lagi saya lihat, kembali lagi saya lihat. Padahal ini sudah sangat dibutuhkan masyarakat. Risikonya tinggal bismillah. Makanya saya melihat bahwa ini sangat berbeda dengan sistem korporasi. Saya sudah sadari sekarang, dan memang waktu masih gubernur saya sudah melihat bahwa disinilah kecepatan kita kadang-kadang terhambat karena persoalan inovasi selalu sejalan dengan persoalan punishment di sebuah kebijakan dan wewenang. Ini saya melihat, mohon karena beliau ini juga ahli hukum. Saya di perusahaan dulu, kalau kita perusahaan ketika tanda tangan sesuatu hal dan rugi 1 miliar sampai 10 miliar, tidak ada niat dan tidak kembali ke kita, maka tidak ada persoalan. Persoalannya adalah cuma turun dari kewenangan itu. Dan dia bisa naik lagi ketika dia adalah percaya lagi, membangun trust kembali dari sanksi sosial yang kuat. Karena melahirkan inovasi. Saya sering gambling. Pernah rugi? Pernah saya bikin rugi. Pernah. Pernah bikin rugi berapa? Pernah. Ratusan miliar pernah. Ratusan juta pernah. Sampai hampir 1 miliar pernah. Tapi menguntungkan pernah juga. Dulu waktu bangun tangki, mohon maaf saya agak keluar sedikit. Dulu itu butuh scaffolding. Waktu scaffolding dibangun sekitar 1 bulan dan membutuhkan miliaran uang untuk membangun, karena harus standar semua. Saya bilang jangan pakai itu, pakai kren saja. Kita pakai main basket. Kita hitung pressure, panggil orang. Jadi kita pakai orang digantung di kren, suruh samblas semua itu tangki, tidak perlu pakai scaffolding, peranca. Saya ditegur sama orang Australia yang konsultannya untuk mengawasi, masuk. Kenapa kebijakan begini? Ini tidak standar. Saya bilang kita cek aja dari sisi mananya. Buat mitigasi safety. Kalau safety-nya masuk, oke kita jalan. Jalan boleh, inovasi boleh. Akhirnya apa? Saya menghemat sekitar puluhan miliar, tinggal ratusan juta saja saya butuhkan, cuma bikin itu kotaknya saja. Dan analisis, selesai. Dan ini saya lihat ketika masuk di sini, bypass ini bahaya. Bisa masuk di balik jeruji. Tapi inilah ke depan, kenapa? Sebenarnya harus dilepaskan semua, tapi ini tentu Presiden mau datang hari 18, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak tertunda lagi. Tentu salah satu yang saya mau sampaikan bahwa ini harus digong dari atas. Kalau tidak, inovasi tidak bisa lahir ketika wewenang terlalu berat, untuk ketika sanksi-sanksi terlalu berat bagi mereka. Ketika masyarakat sudah percaya, sanksi sosial lebih berat. Bahkan ada suatu, kita lihat waktu di Jepang, ketika mereka membuat kesalahan, sanksi sosial dikasih. Berat sekali bagi dia. Bahkan dia lebih berat daripada penjara. Kalau kami di perusahaan 1 kali buat kesalahan, sudah selalu dipandang sebelah mata. Kenapa? Dia gagal dalam proyek. Harus dikasih, memulihkan itu butuh waktu 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun. Kembali untuk memulihkan performance, boleh dari bawah lagi. Ini perlu kita terka. Kenapa? Inovasi lahir hanya karena persoalan bagaimana menerobos sebuah kebijakan-kebijakan sehingga kita melahirkan sebuah hal yang bermanfaat dengan cepat. Tapi di dalam case lain bahwa saya tetap harus membumi untuk melihat dan menjalankan sistem pemerintahan bahwa apa yang kita bisa kerjakan. Dan apa yang kita lihat ke depan, kami kemarin melakukan refocusing, mudah-mudahan di Parepare juga dilakukan dengan baik, dan kami tentu menekankan kabupaten kota bahwa ada catatan-catatan kami, pemulihan ekonomi nasional harus menjadi perhatian dalam bagaimana refocusing. Yang kedua adalah bagaimana melihat kemiskinan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana melihat sektor pengangguran. Dan yang keempat adalah bagaimana angka stunting, kemudian bagaimana melihat kemudian tentang membangkitkan padat karya. Ini yang kita mau dorong ke depan. Karena kami kemarin menghadirkan BPS. Saya minta kepada BPS, tolong jelaskan kepada kami, kontraksi minus 0,2 kalau tidak salah,
Itu adalah kontraksi ekonomi kita, di mana nasional minus 2,07. Kami minus 0,7. Nah, ini kita melihat area mana saja. Ternyata disebutkan Pak Wali Kota, pertama adalah sektor pertanian, kedua adalah sektor kehutanan, terakhir adalah sektor perikanan. Memang ini yang menjamah seluruh masyarakat banyak di Sulawesi Selatan. Maka saya menekankan kepada seluruh OPD, kepada seluruh refocusing ini, bahwa sektor-sektor yang bisa termasuk infrastruktur dan persoalan-persoalan pertanian dan sebagainya yang langsung kepada masyarakat itu jangan disentuh. Kita menyentuh sektor yang hal-hal yang tidak prioritas ataupun yang dikerjakan belum tuntas kemudian belum bisa menghasilkan apa-apa ke depan. Ini yang kami melihat. Kemudian yang kedua, catatannya juga di sana bahwa ternyata kontraksi minus 0, sekian itu adalah banyaknya di desa. Praktis bahwa kenapa program-program kami bersama Bapak Gubernur terus melanjutkan mengembangkan tentang bagaimana bantuan keuangan kepada daerah bawahan. Karena kenapa? Ternyata dalam BPS juga mencatatkan bahwa salah satu yang tertekan adalah di wilayah desa. Kemiskinan di wilayah desa ternyata lebih tinggi dibanding perkotaan. Ini catatan-catatan yang dibuat oleh berdasarkan data BPS. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga bahwa kami kemarin bertemu Bapak Mendagri, beliau terima kasih banyak kepada Wali Kota sudah menerapkan PPKM. Kami baru saja kemarin minggu lalu memang kita sudah ada edaran bahwa pembelakuan untuk sektor dan tentu mikro adalah ketika wilayah itu wilayah kecil saja, terkecil untuk kemudian kita intervensi, bukan menyeluruh. Karena kenapa? Membuat sektor kemudian menjadi berat di sistem ekonomi. Kemudian kami perlu sampaikan bahwa kalau kita bercerita Parepare, saya melihat ini modelnya seperti Singapura. Pembangunan ke depan di Parepare sudah tepat sekali. Bapak Wali Kota mengatakan harus menjadi jasa. Pelayanan jasa, barang dan jasa bisa. Singapura itu produce nothing, tidak membuat apapun. Tetapi they have everything. Dia memiliki semuanya. Coba bapak-bapak kalau beli apa segala macam, semuanya ke Singapura. Kami dulu waktu di offshore, setiap beli kunci-kunci dan sebagainya dari Jerman, dari Cina, dari mana, semuanya harus lewat Singapura. Mereka mau ngambil semua itu menjadi tempat di sini bahwa dia adalah pusat untuk pelayanan jasa, pusat untuk sistem kesehatan, pusat untuk sistem pendidikan. Sedikit-sedikit anak-anak pejabat sekolah di mana? Di Singapura. Sedikit-sedikit berobat di mana? Singapura. Sedikit-sedikit beli barang dari mana? Singapura. Kenapa Singapura? Karena mereka mengambil momentum bahwa saya tidak memiliki luas lahan, tapi kami harus menjadi barang dan jasa. Rasulullah juga mengatakan bahwa kalau mau kaya, jadi pedagang, bukan jadi pejabat. Kalau pejabat yang kaya, berat. Tidak boleh. Makanya alhamdulillah HP saya beli sendiri, pulsa saya isi sendiri. Jadi anggota saya pernah 102,8 FM San Mesra. Live event kita akan lanjutkan setelah Komandan Hasan sholat untuk waktu duhur dan sekitarnya untuk wilayah Parepare dan sekitarnya. Perkembangan media informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Mesra 102,8 FM. 102,8 FM. Demikian kita telah mendengarkan azan sholat duhur dan kembali kita akan bergabung live event kita ke gedung DPRD Kota Parepare. Tapi alhamdulillah ternyata realisasi dikasih 14 miliar kemarin dan alhamdulillah sudah jadi. Dan mudah-mudahan itu menjadi pintu. Kami berharap karena kami tahu Parepare ini pintu keluar dan masuknya tenaga kerja kita yang mau keluar, entah skill atau non skill. Tapi mereka harus difasilitasi dalam satu atap. Alhamdulillah kita sudah miliki di sana. Dan kami berharap Bapak Wali Kota untuk mendrive dan kemudian bagaimana mengkonversi dengan optimal. Dan di sana terjadi satu atap, semua sistem imigrasi ada, kependudukannya sudah ada. Kemudian kami berharap ke depan sebenarnya di sana sudah ada pelatihan skill. Semua orang-orang kita yang keluar mencari pekerjaan juga adalah orang-orang yang terlatih, orang-orang yang dibutuhkan dan orang-orang yang memiliki skill. Bukan tenaga murni adalah non skill semuanya. Dan di sana kami berharap sebenarnya kemarin adalah ada perusahaan-perusahaan link and match antara pekerja dan perusahaan yang dituju, sehingga terjadi persoalan-persoalan kemudian dengan perusahaan dan tenaga kerja di luar. Itu saya mungkin dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanallah bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penandatanganan peresmian proyek-proyek hasil pembangunan Kota Parepare tahun 2020 oleh pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan bersama Wali Kota Parepare. Mohon berkenan mengambil tempat pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan bersama Wali Kota Parepare. Mohon berkenan didampingi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Ketua DPRD Kota Parepare. Bapak Ibu hadirin yang sama kami hormati, berikut proyek-proyek yang diresmikan. Yang pertama, pembangunan Museum Daerah B.J. Habibie, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Yang kedua, pembangunan dan rehabilitasi gedung IGD dan CSSD RSUD Andi Makassau. Selanjutnya, proyek yang diresmikan, pembangunan panggung kesenian, pertunjukan, tribun pesisir sungai, gazebo, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Selanjutnya, pengembangan TPA. Di Mesra ada 13 proyek yang diresmikan pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu diantaranya pembangunan Museum B.J. Habibie, pembangunan dan rehabilitasi gedung IGD Rumah Sakit Andi Makassau, pembangunan dan rehabilitasi CSSD, pembangunan panggung kesenian dan pertunjukan, pembangunan tribun pesisir sungai, pembangunan gazebo, pengembangan TPA Lopoe, rehabilitasi trotoar Jalan Bokmas CP bagian sisi barat,
rehabilitasi trotoar Jalan Ganggawa sisi utara, pembangunan Lounge B.J. Habibie, pembangunan panggung Tonerangan Riverside, revitalisasi Stadion Gelora B.J. Habibie, dan pekerjaan konstruksi Taman Bina Lipu yang berada di revitalisasi Stadion B.J. Habibie, depan Dinas Kepemudaan, Olahraga kantor Wali dan Kota Parepare. Pariwisata. Selanjutnya, pekerjaan konstruksi Taman Bina Lipu, Dinas Lingkungan Hidup. Dilanjutkan, launching rawat inap Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie oleh pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan yang ditandai dengan penekanan layar. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan menghitung mundur bersama dari angka 3. Mohon izin saya pandu. 3, 2, 1. Dilanjutkan penyerahan bantuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada pemerintah daerah Kota Parepare berupa alat rapid test antigen dan masker kesehatan yang diserahkan oleh pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan kepada Wali Kota Parepare. Dilanjutkan penyerahan piagam penghargaan SKPD Award Kota Parepare oleh Wali Kota Parepare disaksikan oleh pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan. Kepada yang kami sebutkan namanya, kami mohon berkenan untuk mengambil tempat. Penyerahan penghargaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Berprestasi. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Selanjutnya, Dinas Kesehatan. Selanjutnya, Kecamatan Bacukiki. Selanjutnya, RSUD Andi Makassau. Dan selanjutnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah Berprestasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan dan juga Wali Kota Parepare selepas ini berkenan untuk berfoto bersama. Insan mesra dimanapun Anda berada, Anda masih menyaksikan live event dari gedung DPRD Kota Parepare dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-61 Kota Parepare yang sedianya tanggal 17 Februari 2021 karena satu dan lain hal akhirnya kegiatan tersebut bisa dilaksanakan hari ini Sabtu 13 Maret 2021. Berfoto bersama dengan SKPD Berprestasi tahun 2020. Sesi foto bersama pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan dan Wali Kota Parepare kepada seluruh SKPD penerima penghargaan SKPD Award tahun 2021. Parepare bersama Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk kembali ke tempat. Insan mesra dimanapun Anda berada, sukses dengan 185 penghargaan Ketua DPD 1 Golkar
masih ingin terus mengharumkan Kota Parepare dengan 13 proyek yang telah dilaksanakan tahun 2020 dengan jumlah anggaran 13,7 miliar dari jumlah belanja modal sebesar 142,7 miliar atau sebesar 96% dari total belanja modal tahun 2020. DPRD Kota Parepare. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Demikianlah rangkaian acara rapat paripurna pada hari ini dalam rangka peringatan hari jadi ke-61 tahun Kota Parepare. Akhirnya perkenankan saya atas nama pimpinan Dewan beserta seluruh anggota DPRD Kota Parepare sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Wali Kota Parepare, Wakil Wali Kota Parepare, serta para anggota Forkopimda Kota Parepare, hadirin sekalian yang kami muliakan, yang dengan penuh perhatian dan kesungguhan telah mengikuti acara rapat paripurna DPRD Kota Parepare dari awal hingga selesai. Semoga dengan kehadiran kita di tempat yang berbahagia ini senantiasa mendapat berkat, rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita dalam membangun Kota Parepare yang kita cintai ini dengan visi terwujudnya Kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar menuju kota maju, mandiri dan berkarakter, yang bertujuan dan harapan yang ingin dicapai, yaitu menghadirkan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan kepariwisataan. Dengan penuh rasa syukur, akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Parepare, rapat ke-21, masa persidangan kedua, tahun sidang kedua tahun rapat 2021, saya tutup dengan resmi. Baik insan mesra dimanapun Anda berada, demikian live event kita hari ini, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Parepare dalam rangka hari jadi ke-61 Kota Parepare yang mengambil tema bersinergi pulihkan ekonomi. Dalam rapat tersebut sekali lagi hadir pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman didampingi oleh Ketua DPRD Sulawesi Selatan dan juga Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan beserta dengan sejumlah pimpinan Dinas Provinsi Sulawesi Selatan. Hadir juga secara virtual beberapa SKPD dan camat lurah sekota Parepare. Terima kasih atas segala kebersamaan Anda untuk hari ini menyimak live event kita, dan sampai di sini saya Dimas Akbar yang bertugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com www.radiomesra